Shalom semuanya, saya kembali lagi bersama Florentina Mary Miranda. Di sini saya akan kembali membuat video resume tentang pertemuan yang keempat, yaitu tentang apa? Tentang misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Nah, pada masa kolonial Belanda ini sangat memiliki dinamika yang cukup kompleks, yang dipengaruhi oleh kebijakan politik Belanda, peran tarekat misionaris, serta interaksi dengan masyarakat lokal dan agama-agama yang sudah ada. Nah, kita akan membahas apa sih poin-poin utama dari misi pada masa kolonial Belanda ini. Nah, kita membahas poin pertama itu awal misi Katolik di Indonesia. Kita ketahui bersama awal misi ini diperkenalkan oleh bangsa Portugis, tepatnya pada abad ke-16, yaitu di Maluku. Nah, namun setelah Belanda menguasai Nusantara dan VOC melarang penyebaran agama Katolik, membuat misi ini mengalami kemunduran. Selanjutnya ada pengaruh kebijakan VOC pada tahun 1602 sampai 1799. Nah, kita ketahui bersama VOC ini adalah perusahaan dari Belanda yang berorientasi pada keuntungan ekonomi, dan VOC ini mendukung agama Protestan hingga membuat Katolik menjadi represi. Nah, banyak Katolik ini dipaksa pindah agama atau imannya untuk memeluk agama Protestan. Dan ada juga yang umat Katolik itu menjalankan imannya secara tersembunyi. Kemudian para pastor itu dilarang berkarya secara terbuka, kemudian gereja Katolik ditutup dan dijadikan gereja Protestan pada masa itu. Nah, selanjutnya ada pemulihan misi Katolik di era pemerintahan kolonial Belanda setelah 1800. Nah, pada masa ini VOC itu dibubarkan. Kemudian Hindia Belanda menjadi koloni resmi dari kerajaan Belanda dan mulai membuat kebijakan intoleran yang diterapkan terhadap agama Katolik. Nah, tahun 1807 ada seorang Raja Napoleon atau adiknya Napoleon Bonaparte. Ia mengizinkan kembali misi ini tepatnya di Hindia Belanda. Nah, tahun 1846, Prefektur Apostolik Batavia ini didirikan guna mengatur misi Katolik di Indonesia. Kemudian kita bahas bersama dari awal tadi adanya peran tarekat misionaris. Peran ini sangat penting karena perannya sangat dibutuhkan dalam perkembangan gereja. Adanya Serikat Yesus atau Jesuit itu sangat aktif di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa. Kemudian ada Societas Virbi Divini atau SVD. Ini berfokus tepatnya di Pulau Nusa Tenggara dan Kalimantan. Kemudian ada Kongregasi Misi atau CM Lazaris yang mengembangkan pendidikan dan pastoral di berbagai daerah Nusantara. Dan yang terakhir ada Misionaris Hati Kudus atau MSC yang sangat aktif di Pulau Papua dan Maluku. Nah, kita masuk pada kontribusi misi Katolik. Apa sih yang Katolik dapat kontribusikan pada masa Belanda ini? Nah, dalam bidang pendidikan, kontribusinya itu mendirikan sekolah-sekolah yang eksis sampai sekarang. Dan itu dikelola oleh para bruderan dan susteran. Di bidang kesehatan, adanya rumah sakit dan klinik itu melayani masyarakat tanpa memandang latar belakang, baik secara agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian ada pemberdayaan sosial, ini membantu masyarakat di bidang ekonomi, pertanian, itu lewat program kemanusiaan. Nah, selanjutnya ada tantangan misi. Adanya resistensi atau perlawanan yang kita bahas bersama dari pemerintahan kolonial, yaitu pada awal abad periode VOC. Adanya persaingan dengan Protestan yang didukung oleh pihak Belanda, dan juga adanya interaksi dengan agama yang sudah ada dan sudah berkembang sebelum agama Katolik, yaitu agama Islam. Nah, teman-teman, dalam masa Belanda inilah yang menjadi dasar perkembangan dari Gereja Katolik di Indonesia hingga saat ini, di mana pengaruh pendidikan dan sosial masih terasa di institusi Katolik di Indonesia. Baik, sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.